Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasulullah ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fil ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa berkumpul dalam majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, memberikan rahmatnya, ridhonya, perlindungannya kepada kita semua. Salawat salam semoga surut terima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, kepada sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh umatnya yang mengikuti jejak beliau sampai yaumil kiamah kelak. Semoga Allah ijabah kita semua yang ada di sini, termasuk orang-orang yang diberikan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumil kiamah kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ruqyah? Ruqyah yakni salah satu metode pengobatan ala Nabi, yaitu mohon kepada Allah dengan mohon perlindungan agar dijauhkan dari gangguan-gangguan makhluknya Allah yang buruk. Nah, ruqyah sendiri ada istilah syar'iyah. Berarti secara metode pun itu tidak sembarangan, tidak semaunya sendiri, tapi ada aturan-aturannya. Ruqyah syar'iyah berarti metode ruqyah dengan syar'i yang diatur oleh contoh atau syariah, tidak boleh nyimpang dari itu. Itulah ruqyah syar'iyah. Lah atas dasar apa dilakukan ruqyah? Bisa jadi sakit atau yang dialami oleh seseorang itu bisa jadi secara murni, secara medis, tapi juga sakit itu bisa jadi dari gangguan jin. Maka ketika kita mengalami hal-hal yang bersifat ujian dari Allah berupa sakit, maka ikhtiarnya juga secara medis, juga ikhtiar secara non medis. Maka nah, ketika kita dalam kondisi gerah ya, yang disebabkan oleh sesuatu di luar medis, dicek secara medis dalam kondisi baik-baik saja, akan tetapi merasakan keanehan di dalam tubuh tersebut, kemudian dilakukanlah ruqyah dengan memohon kepada Allah agar diberikan kesembuhan melalui wasilah ruqyah. Bisa jadi ada gangguan makhluknya Allah yang buruk di situ. Ya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada orang yang menyampaikan kepada saya tidak percaya adanya gaib, Ustaz. Saya tidak percaya adanya jin dan syaitan. Menyampaikan kepada saya seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketahuilah, ketika seseorang itu tidak percaya dengan adanya gaib, maka dia nyalai ayat Quran. Gaib itu ada. Gaib itu ada. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Itu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Berarti gaib niku wonten mboten? Ada. Gaib itu ada. Yang kedua, tidak percaya adanya jin, syaitan, tidak percaya. Ya. Kemudian saya sampaikan, kalau tidak percaya adanya jin, ya, berarti kisahnya Nabi Sulaiman itu salah, no? Ya. Bukankah di dalam kisahnya Nabi Sulaiman itu terjadi pemindahan singgasana Ratu Bilqis menuju istananya Raja Sulaiman? Itu jin memindahkan dengan sekejap mata. Singgasana itu bisa berpindah tempat di areanya Raja Sulaiman. Lah kalau tidak ada jin berarti salah no kisah itu. Ya, bisa dipahami ya? Lah beranikah kita menyalahkan kisah itu? Kan tentunya tidak berani. Karena itu memang benar-benar terjadi kisah itu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kondisi menjalani kehidupan itu, ya, Allah berikan ujian selalunya itu berpasang-pasangan. Ada seneng, ada sedih. Kemudian ada tawa, ada tangis. Ada langit, ada bumi. Terus ada yang jujur, tapi juga ada yang dusta, dan seterusnya. Begitu pula dalam urusan syariah, ada tauhid, ada syirik. Ya. Tauhid versus syirik. Tauhid itu mengesahkan Allah, syirik itu menduakan Allah. Ketika seseorang berada di ranah tauhid, maka disinilah titik syaitan tidak suka dan berusaha bagaimana caranya agar tiang niku gugur tauhidnya, sehingga orang tersebut cemplung nenggon ke kesyirikan. Muwahhid itu orang yang menjalankan tauhid, musyrikin orang yang menjalankan kesyirikan. Keduanya ini benturan dan tidak akan bisa bersatu sampai kapanpun. Antara tauhid dengan syirik, tidak bisa. Ibaratkan minyak sama air, tidak mungkin bersatu. Tidak mungkin bersatu. Nah, kemudian dalam urusan kesyirikan itu berarti seseorang masuk ke dalam ranah ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kesyirikan tersebut itu mengakibatkan dosa yang besar yang menjadikan kemurkaan Allah itu datang. Lah, kesyirikan apa yang dilakukan? Mohon maaf, di dalam pembahasan syirik itu meliputi hati, lisan, dan perbuatan. Harus berhati-hati betul. Hati, lisan, dan perbuatan.
Kalau kita itu menduakan Allah, ya, terjadi menduakan Allah, maka bersegera untuk mohon ampun kepada Allah, taubat. Contoh disebut dalam tema itu ada urusan bukhul, jimat, ya. Apa itu? Itu tali pengikat. Ketika seseorang itu mendapati bukhul, mendapati ikatan dengan jin, maka bersegera mungkin untuk diputus arusnya. Begitu pula urusan jimat dan lain sebagainya, niku juga harus diputus arusnya. Karena kenapa? Kalau ini masuk ke dalam ranah kesyirikan, menjadikan pelakunya itu akan terikat, akan terikat. Terikat dengan apa? Dengan dosa. Lah terus korbannya yang ditali itu bagaimana? Korban yang ditali ini berusaha untuk berikhtiar dan tawakal, mohon kepada Allah agar dilepas dari gangguan-gangguan makhluknya Allah yang buruk. Gangguan dari makhluknya Allah yang buruk itu bisa berupa syaitan, bisa berupa manusia. Manusia jahat itu, dengki gitu ya. Itu bisa masuk ke ranah ini. Maka hendaknya berusaha semaksimal mungkin untuk selalu senantiasa mohon perlindungan sama Allah. Saya kasih contoh gini. Bukhul itu sebagai pengikat. A tidak suka dengan B. Kemudian A menggunakan bukhul. Biasanya kerjasama dengan dukun atau kahin. Kemudian bukhul tersebut, ikatan ini diletakkan di dekatnya si B, ya, dengan harapan mengikat. Apabila si B tauhidnya tidak kuat, maka bisa jadi tembus ke situ dan akhirnya mengikat dengan jin, dengan jin. Lah skema niki wau terkadang tiang niku mboten percados, ya, wis ora gagas gitu. Tapi giliran ngelihat sendiri baru terasa. Sekarang contoh gini, ketika medis itu ditanya tentang kawat itu keluar dari perut, kira-kira jawaban medis pripun? Apakah kawat dimaem kalih pasien? Maem kawat gitu? Gimana? Enggak kan? Gimana itu? Kok bisa kawat itu bisa keluar dari perut ini? Diketoki nanti muncul lagi, dipotongi nanti muncul lagi. Kok bisa seperti itu? Ya inilah yang namanya tipu muslihat syaitan. Kejahatan dari syaitan itu seperti itu. Makanya ngapunten nggih, medis itu juga ada kalanya tidak tahu tentang bab urusan gaib seperti ini. Tetapi yang berkaitan dengan soal ruqyah bukan berarti apa-apa dikaitkan dengan gangguan jin, ya belum tentu juga. Makanya berikhtiarnya secara medis maupun non medis. Lah terus apa pernah terjadi? Ya, apakah pernah terjadi di zaman dulu? Ya, ada beberapa orang yang diminta untuk meruqyah anak seorang bangsawan, dan itu dibacakan ayat-ayat Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada pasien tersebut. Ya. Kemudian
diberilah imbalan berupa domba atau kambing, kemudian menyampaikan kepada Nabi, bagaimana ya Rasulullah, apakah boleh ini diterima? Jawaban Nabi ternyata boleh. Jawabannya itu boleh. Berarti ruqyah itu diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Terus kemudian saya kok pernah mendengarkan ada larangan untuk minta diruqyah, itu bagaimana? Kalau saya menanggapi ini sebenarnya beda pendapat para alim ulama. Yang satu membolehkan karena dalam keadaan darurat, sangat dibutuhkan. Yang kedua, dilarang untuk minta ruqyah itu karena jangan meyakini bahwa di dalam diri itu ada gangguan jinnya gitu. Kenapa? Salah satu alasannya adalah kehilangan kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab. Itu alasan para ulama, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, namine sakit niku pasti ada obatnya. Maka berusahanya secara medis maupun non medis. Secara medis berarti ya berobat ke rumah sakit. Secara non medis itu dengan cara diruqyah. Siapa tahu ada gangguan-gangguan yang tidak baik di dalamnya. Dan para rokek pun tidak boleh istilahnya itu menyampaikan, oh di dalam tubuh ini ada jinnya sekian-sekian. Tidak diperkenankan seperti itu. Justru sama-sama mohon ampun sama Allah, mohon perlindungan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat dari berbagai pengalaman yang ada, terkadang karena kesombongan itu juga jadi celah masuk. Gara-gara kesombongan itu jadi celah masuk. Ngapunten lah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Skema niki wau, A tidak suka dengan B, kemudian A datang ke dukun, kemudian bawa sesuatu dari B ini, kemudian dibawa ke dukun untuk jambi-jambi, akhirnya jadi bukhul dan kemudian ditaruh di lokasi atau di dekatnya area korban, yaitu B. Ini bisa jadi mengikat beneran. Ketika tauhidnya itu tidak kuat, maka bisa tembus di dalam, sehingga menjadikan orang itu, si B ini bisa jadi sakit-sakitan atau mengalami frontal di dalam kehidupannya, tidak seperti biasa. Bisa jadi seperti itu. Lah sering-seringlah mohon perlindungan sama Allah. Dalam setiap kegiatan apapun selalu awali dengan berdoa. Mohon perlindungan sama Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon perlindungan sama Allah. Jagani ketika kita beraktivitas itu, jin itu berusaha untuk ganggu dan kemudian tembus di dalamnya. Lah terus nek tembus itu seperti apa, Tat? Ada beberapa ciri-ciri mengalami sakit yang tidak seperti sakbaene wong. Ya, sakbaene wong itu apa kalau di sini? Secara nalar itu terkadang tidak masuk. Kayak seperti tadi yang saya sampaikan. Kawatnya keluar dari perut. Dulu pernah masuk TV itu ya. Di daerah mana itu? Ya, di luar Jawa ya. Jadi perut itu keluar kawat. Atau ketika seseorang mengalami sakit, kemudian diruqyah, terjadilah frontal. Jinnya tidak kuat mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Akhirnya frontal. Itu ada juga. Ya. Frontal tahu nggih? Frontal itu nggih kados ngamuk gitu ya. Jadi kayak berontak. Ya.
kayak berontak. Lah bagaimana ketika kita dalam kondisi ada gangguan dan tidaknya itu? Ruqyah mandiri. Jadi meruqyah diri sendiri secara mandiri. Dengan cara bagaimana? Zikir pagi petang. Kemudian dengan membacakan ayat-ayat Quran, kemudian ditiupkan di air bidara, kemudian diminum, ya. Atau mungkin dengan menggunakan susu kambing dicampur dengan madu, dibacakan ayat-ayat Quran, kemudian ditiupkan terus diminum, ya. Itu juga bisa. Jadi jangan dimaknai ruqyah itu kok menyeramkan, itu ampun, ya. Tidak menyeramkan. Itu salah satu metode pengobatan yang diperbolehkan Nabi SAW. Ya. Ketika seseorang mendapati ikatan dengan bukhul, maka hendaknya sama-sama mohon ampun sama Allah. Dengan cara bagaimana? Bisa jadi di ruqyah jinnya itu nyampaikan. Bukhul itu letaknya di sini. Atau dengan cara sholat, mohon di dalam sholat, dalam berdoa, ya Allah, ketika ada bukhul yang mengikat, tolong tunjukkan ya Allah, ya. Lah indikasinya gimana? Biasanya orang yang terkena ikatan tersebut itu di area-area tertentu, yaitu mendekati dengan lokasi bukhul itu, biasanya tubuhnya merasakan perbedaan, ya, seperti itu. Lah jimat-jimat itu apakah bisa menuju ke urusan ini? Bisa. Jimat itu dimaksudkan untuk perlindungan atau sebagai cekelan, dan itu menjadikan diri seseorang itu menduakan Allah. Mohon perlindungan itu sama jimat atau sama Allah? Mohon perlindungan itu kalian Allah napa kali jimat? Gadah sing kagungan jimat. Lah bentuknya apa aja jimat itu? Banyak hal, ya. Bentuknya banyak, ya. Bisa jadi sejenis rajah-rajah seperti itu, bisa jadi dengan gaman-gaman dan lain sebagainya. Kemudian diyakini ini memberikan kekuatan. Salah satu contohnya, ketika membawa jimat itu yakin dia mendapatkan perlindungan dari jimat tersebut. Dia akan aman, tidak akan celaka. Tapi kalau nggak bawa jimat tersebut, nanti dapat celaka. Berarti bergantung kepada jimat. Lah efeknya apa kalau membawa cekelan seperti itu? Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pernah kejadian ada beberapa sahabat yang mendapati seseorang itu sedang sakaratul maut. Dalam kondisi nazaknya itu sulit sekali. Kemudian mengadu kepada Nabi. Ya Rasulullah, kenapa ini? Kok bisa sampai seperti itu? Kemudian dilihat. Nah ternyata ada kalung jimat yang melingkar di leher. Kemudian diperintahkan untuk melepaskan itu. Qadarullah biidnillah, itu diberikan kemudahan dalam sakaratul maut. Dan kemudian menyampaikan, barang siapa yang mati membawa kesyirikan, maka dia tidak akan beruntung selama-lamanya. Kita sudah tahu kan, kalau syirik itu dosa yang amat besar. Inna syirka ladulmun azim.
Dosa syirik itu dosa yang sangat-sangat amat besar, di atas dosa-dosa besar. Maka caranya untuk terhindar dari dosa tersebut, ya mohon ampun sama Allah, taubat nasuha. Taubat nasuha. Apabila selama ini kita sudah pernah terjerumus dalam hal-hal seperti itu, maka bertobat, mohon ampun sama Allah. Ya, mohon ampun sama Allah. Jadi usahakan tauhidnya mengesahkan Allah itu secara totalitas. Menjaga akidahnya dengan baik, jaga ibadah, jaga doa. Insya Allah dengan menjaga ini, gangguan-gangguan yang dimaksud tadi itu akan dijauhkan sama Allah. Jadi yang selama ini mungkin kita memaknai ruqyah itu kok menyeramkan, seakan-akan nanti menakutkan, ya. Ketika seseorang diruqyah nanti semuanya akan frontal, tidak seperti itu maknanya. Ya, maknanya mboten ngoten niku. Jadi itu salah satu metode yang digunakan untuk kita berikhtiar supaya dijauhkan dari gangguan-gangguan makhluknya Allah yang buruk. Saya kasih contoh Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dulu ketika menjalankan ruqyah, itu jinnya itu nyisip masuk dan kemudian menyampaikan lewat jasad seseorang. Tiap kali dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dia merasakan panas. Dan kemudian dia menyatakan, aku ingin keluar dari tubuh ini. Ajeng medal, tapi ternyata digondeli wingkingi. Saya mau keluar tapi ditahan sama belakang. Ternyata dalam dunia jin niku Bu Pak, niku nggih wonten keluarga, ngoten niku. Ya. Tunggale akeh tur yo umure ewonan. Pengalamane luweh akeh. Ya. Dan itu menyatakan digondeli sama belakang ndak bisa keluar. Kemudian saya sampaikan, apa benar pimpinannya di belakang sana itu bernama Dajjal? Ternyata jawabannya benar. Makanya ada doa itu gimana Bu? Allahumma inni a'udzu bikalimatillah min syarri ma khalaq wa a'udzu bika min adzabil qabr wa adzabin nar wa na'udzu bika min fitnatil mahya wal mamati wal fitnati masihu Dajjal. Mohon perlindungan sama Allah dari gangguan makhluknya Allah yang buruk. Kemudian mohon sama Allah untuk dijauhkan dari azab kubur, azab api neraka. Mohon sama Allah untuk dijauhkan fitnah kematian, fitnah kehidupan, dijauhkan dari fitnah Dajjal. Itu selalunya kita mohon sama Allah. Jangan lepaskan doa itu. Penapal dereng? Penapal dereng Bu? Ya. Dihafalkan. Mohon selalunya. Habis sholat dibaca. Mohon perlindungan sama Allah. Jangan sampai menghadirkan rasa sombong sehingga kita enggak mau berlindung sama Allah. Kalau sudah rasa sombong itu muncul, baik urusan harta, ilmu, jabatan dan lain sebagainya, itu nanti membuat diri itu jadi angkuh, ya. Kemudian mengundang syaitan itu untuk mendekat.
sehingga menjadikan kita itu terjerumus di dalam kesesatan, ujung-ujungnya nyemplung ke dalam urusan kesyirikan, dan bukan mendapati ridhonya Allah, tapi justru malah kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Lah orang yang kemasukan ini tadi tidak terasa kalau dirinya itu dimasukin. Karena ketika seseorang itu kemasukan jin dalam kondisi frontal, itu dirinya keadaan diam, tapi badan gerak semua, dikuasai oleh jin. Efek dari itu apa? Lama-kelamaan kalau diri seseorang sudah dikuasai oleh jin, maka kasihan di orang tersebut. Bisa dirinya sendiri yang ngundang masuk, bisa jadi juga kiriman dari luar. Efek dari kesombongan itu arahnya ke sini. Lah kok sombong tak? Karena tidak mau berlindung sama Allah. Jadi mohon perlindungan sama Allah. Yang dilawan itu dalam urusan gaib, tidak kelihatan oleh mata. Ketika saya nyampaikan seperti ini, ketika ada jin yang ikut di area ini, itu sudah dalam pikirannya itu gembreget, ngopo dadak jelas ning ini barang. Kalau seseorang terjatuh dalam kesesatan, dalam kesyirikan, dalam dosa besar dan lain sebagainya, itu senang mereka. Tapi ketika seseorang diajak untuk kembali kepada tauhid, mengesahkan Allah, gregetan mereka. Ya. Jadi yang selama ini nyuwun pangapunten ingkang kathah, sing berurusan kalih urusan jimat, urusan dukun, ya, kemudian urusan-urusan yang sifatnya ke arah kesyirikan itu sudahlah, tinggalkan. Mohon ampun sama Allah. Taubat nasuha sebelum semuanya terlambat. Jagani yang tidak-tidak. Apakah bisa Ustaz, yang namanya hal-hal yang berupa jimat kayak gitu bisa menjadikan penghalang dalam urusan sakaratul mautnya? Bisa jadi. Bisa jadi. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita menyatakan orang ini pasti ada ininya, ini ada ininya, jangan. Nanti dikhawatirkan malah kita mengetahui secara gaib, itu malah jadi tidak pas. Jadi mohonnya itu sama Allah untuk dijauhkan dari gangguan makhluknya yang buruk, dengan cara kita memurnikan tauhid, jaga akidah, ibadah dan doa. Apakah bisa ketika seseorang itu diruqyah kemudian tidak terjadi apa-apa? Tidak terjadi apa-apa alias tidak frontal. Bisa jadi. Kalau kita ruqyah masal itu ada yang reaksi, ada yang tidak gitu. Ada yang frontal, ada yang diem aja. Ada yang reaksi, ada yang tidak. Dan kita tidak bisa menyatakan oh ini pasti nanti reaksi, oh ini pasti tidak reaksi, tidak bisa. Semuanya biidznillah, biqadarullah, atas izin Allah, atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah, usahakan semaksimal mungkin jangan berurusan dengan urusan kesyirikan ya. Karena itu pintu celah masuk, dan mereka yang bernama syaitan itu tidak henti-hentinya untuk menggelincirkan manusia, untuk meninggalkan keimanannya, sehingga ikut bersama mereka masuk ke dalam nerakanya Allah. Lah kita selaku menjadi umat Nabi SAW itu beriman kepada gaib ya, dan meyakini bahwa gaib itu ada,
Jin syaitan itu ada. Tapi kita mohon perlindungan sama Allah dari gangguan-gangguannya. Kira-kira jenengan 24 jam itu aktivitas diawali dengan berdoa mboten? Kadang-kadang. Satu contoh mawon. Kalau kita makan, itu kalau nggak diawali dengan berdoa, apa efeknya? Efeknya apa? Syaitonnya itu ikut makan. Bisa ikut ke dalam makanan itu, masuk ke dalam tubuh kita. Pertanyaannya, selama ini itu ketika kita makan, sudah berapa kalikah kita nggak berdoa? Maka jangan kaget kalau terkadang diri kita ini ada sifat syaitonia. Contohnya apa? Marah. Marah gitu ya. Atau mungkin punya rasa hasad, iri, dengki, riak, takabur. Penyakit-penyakit hati itu berusaha untuk nyisip di diri kita. Bisa jadi karena berawal dengan urusan ngeten iki. Lah kalau contoh dari Nabi bagaimana? Awali dengan berdoa. Kemudian adabnya dengan tangan kanan, kemudian dengan duduk. Kan gitu. Lah dicoba dalam 24 jam itu siklus kita itu dibenahi. Yang kurang pas itu dibenahi. Biasanya makan dengan berdiri, sekarang dengan duduk. Yang biasanya dengan tangan kiri, sekarang pakai tangan kanan. Yang biasanya kalau kita mau tidur langsung bleksek, sekarang awali dengan berdoa dulu. Bangun tidur juga terus, bangun tidurku terus. Ya, dari kecil itu diajari gitu ya. Dari kecil, dari dulu. Bangun tidurku terus mandi. Bangun tidurku terus berdoa dulu. Ya, berdoa dulu. Tidak kerasa ya, dari kecil kita didoktrin seperti itu. Bangun tidurku terus mandi. Lah terus dongone piye? Ya. Dirubah, bangun tidurku terus berdoa. Mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa. Selalu mohon perlindungan sama Allah. Karena ndak henti-hentinya syaitan itu berusaha untuk merongrong masuk, untuk senantiasa mengganggu sampai keimanan seseorang itu jatuh. Dan puncak-puncaknya meninggalkan keislamannya. Kalau sudah seperti itu, siapa yang disalahkan? Mau nyalahkan syaitan. Ketika masuk ke dalam nerakanya Allah, ditanya kenapa kamu bisa masuk sini? Karena aku diajak sama syaitan itu. Lah kalau syaitannya jawab, lah salahmu gelem, piye kita? Yang rugi siapa? Awake dhewe. Ya. Makanya ngapunten ingkang kathah, efek dari urusan kesyirikan tadi itu berawal dari penyakit hati, kemudian menduakan Allah, menjadikan seseorang itu mengundang kemurkaan, bukan mengundang keberkahan. Lah coba kalau seseorang itu semuanya itu berada di dalam syariatnya Allah, menjaga dengan baik, insya Allah bi'idznillah biqadarullah, pasti Allah datangkan perlindungan. Ya, Allah datangkan perlindungan. Karena sudah diberikan contoh dari Nabi SAW. Itu sampai ada kitab kecil itu loh, Hisnul Muslim. Itu dibaca atau tidak? Nah, hendaknya setiap harinya kita itu berusaha untuk mendekatkan diri kita sama Allah dan mohon perlindungan. Ya. Ngapunten loh Bu, Pak. Kalau jenengan berusaha untuk mengabaikan apa yang dinamakan tauhid,
kemudian akidah, ibadah, doa. Nanti kalau ketanggor sendiri, ya, gangguan jin itu mendatangi kita, maka salahkan diri kita sendiri. Karena kita punya rasa sombong sehingga tidak mau berlindung sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, penyakit-penyakit hati yang lain, urusan A tidak suka dengan B, beralasan dengan urusan kedengkian, iri, hasad dan lain sebagainya, itu juga menjadikan kerugian kepada seseorang yang melakukannya. Iri dengki niku parang mboten? Dengki niku parang mboten? Hasad niku parang mboten? Ketika seseorang mendapati kebahagiaan kok orang itu ndak suka, berarti niku namine napa? Iri, hasad. Ya. Gini loh. Istrinya Abu Lahab itu naruh carang duri dengan harapan nanti Rasulullah nginjak. Ketika Rasulullah nginjak, dilihat dari jarak jauh, nanti kalau kakinya nginjak carang, nginjak duri, itu dari kejauhan ketawa-ketawa. Jadi sifat orang iri, hasad, dengki itu, nek enek wong liya susah dhek seneng, nek enek wong seneng dhek wonten mboten model sakniki ngoten niku? Lah dalah. Lah kok okeh ternyata. Astagfirullahaladzim, ya. Astagfirullah. Wonge ya teko ngono kuwi. Ya Allah. Wonge teko ternyata. Ya. Astagfirullah. Mohon ampun sama Allah. Istighfar, nggih. Sudah ndak usah seperti itu lagi, nggih. Pokoknya ketika kita punya sifat hal-hal penyakit hati itu singkirkan, mohon ampun sama Allah, dirubah. Karena ini sangat membahayakan bagi diri kita sendiri. Jadi ini seputar ulasan ruqyah tentang urusan bukhul, jimat, ya. Itu semuanya urusannya dengan bab kesyirikan, maka metode di ruqyah itu supaya terjaga atau mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dijauhkan dari gangguan-gangguan makhluknya Allah yang buruk, sehingga kita menjalani kehidupan dengan baik. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon sama Allah untuk diberikan kehidupan dunia baik, kehidupan akhirat baik, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dijauhkan dari goncangan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ngoten nggih, sudah masuk Isya? Alhamdulillah. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, menjadikan tambahan ilmu untuk kita semuanya, sehingga menjadikan kita lebih dekat sama Allah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cekap? Oh, ada tanya jawab. Ya, silakan. Sedap. Mbak menawi enten pertanyaan Bapak Ibu? Enten, monggo Bu Kartini. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nuwun sewu Ustaz, kula badhe matur. Napa wonten jimat ingkang boten berwujud benda? Niku wujude donga nak jaman tiyang riyin dereng ngertos ngaji. Niku carane ngicali pripun atos Tat? Nuwun sewu nggih Tat. Nggih. Sampun Bu? Nggih, kula niki tesih anake wong tuwa riyin. Nggih. Sedanten anake wong tuwa kabeh niki. Boten gadah jimat sing rupane benda, tapi doa-doa, tapi doane niku sok boten Al-Qur'an. Niku pripun Tat? Nggih. Nyuwun Pripun Tat? Monggo langsung mawon. Ya, ahsan barakallahu fiik. Ya. Sebatas sepengetahuan saya. Jadi nanti apabila mendapati dari para asatidz yang lain yang lebih akurat jawabannya, silakan diambil. Setahu saya jimat itu berbentuk, berwujud. Tapi juga ada amalan-amalan yang dilakukan oleh seseorang walaupun itu tidak berbentuk benda, tapi ucapan-ucapan yang mengarah kepada urusan menduakan Allah, dan itu diamalkan terus-menerus. Memang tidak ada wujud bendanya, tapi amalan itu disebutkan kemudian diamalkan. Contoh, ngambil potongan ayat Quran tetapi tidak pada tempatnya, digunakan untuk menghadirkan kekuatan. Contoh, dibaca di tempat tertentu dengan bab-bab kesyirikan, maka ini akan mengarah kepada larangan. Tentunya amalan itu dicontohkan, disyariatkan, ada contohnya, tidak sembarangan. Lah kalau kita berdoa sama Allah, apakah boleh? Boleh-boleh saja berdoa sama Allah, dan menggunakan bahasa apapun silakan. Menggunakan bahasa apapun silakan, dan Allah tahu itu. Tetapi ketika mengamalkan sesuatu yang mungkin itu perintah dari teman atau mungkin dari dukun dan lain sebagainya, ya, kemudian diamalkan terus-menerus, maka ini bisa mengundang jin, ya, mengundang jin. Kenapa? Karena amalan tersebut ketika tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, tidak dianjurkan, maka bisa jadi itu mendatangkan jin sehingga mengikat kepada orang tersebut. Pada secara tafsirnya atau penjelasan para mufasirin, pengambilan potongan ayat-ayat itu kalau tidak sesuai dengan tafsirnya, itu pun sudah melenceng, itu berbahayanya. Apalagi itu dari seseorang yang konon mungkin dari dukun atau mungkin paranormal dan sebagainya, kemudian diamalkan walaupun itu tidak berbentuk benda, tapi amalan-amalan tersebut mengarah kepada urusan kesyirikan sehingga menghadirkan atau mengundang jin yang mengikat kepada orang yang mengamalkan, ya. Seperti itu. Ya, kurang lebihnya seperti itu nggih. Wallahu a'lam bishawab. Apabila nanti mendapati keilmuan yang lebih rajih, silakan diambil. Ya, barakallahu fiik. Ada lagi Ustaz? Monggo Pak Sigit. Gila, badhe tanglet nih kita. Ya, fadhal. Saderenge tanglet cerita sekedhik kita. Dadi ngeten ceritane. Kula niku
nate nampa bayaran jumlah duit niku 1 juta. Lah terus duit niku kula kantongi. Bar kula kantongi, kula pun wirawiri ajeng kula nggih bayar etangan sanesipun. Ternyata duit kula niku kantun 100. Kantun 100. Terus lah sing ajeng kula bayar ngeten. Engko gagek dicolong tuyul ngoten. Terus ora ngoten kula. Wah, kula hitung. Wah, kita mau ya 1 juta kok iki dadi 100. Terus kula goleki nang ngendi duit iki. Padahal aku mau ya langsung tak kantongi rumangsa kula ngoten ta. Nah, terus kula ya sempat suudon niki ta. Suudon. Wah, apa ya tenan ya enek tuyul ya ngoten niku. Ternyata ngeten, bareng pun rodok beberapa ning kula niku tesih kula hitung, Pak. Kula hitung angen-angen niku lho, Tat. Terus tibake ketemu jawabane. Duit 100 niku kula keke bojo kula, Tat. Lah kula niku pun ngertine mun rodok dangu ngoten lho. Beberapa jam ngoten lho. Kula keke bojo kula, terus kula tangleti ini mau tak kei duit 100 tak kon nggih blonjo mau. Heeh. Wah, nah terus niku ngitung goleki biyen ngoten. Tibake digawa kula keke bojo kula. Terus niku kula alhamdulillah berarti ora dicolong tuyul ngoten. Lah, pertanyaan kula niki pertanyaanipun Tat. Napa saestu enten tuyul nyolong duit? Ping kalih niki pertanyaan yang sepisan. Kaping kalih carane ben duit ora dicolong tuyul pripun? Ngoten, matur nuwun Tat. Nggih. Masya Allah. Ya. Yang pertama, uang ketika dihitung genap awalnya, kemudian setelah diberikan tidak genap. Yang perlu di cross check adalah itu hitungan kita yang salah atau bagaimana. Yang kedua, kejadian seperti itu berulang kali atau hanya sekali saja. Kemudian ketika kita sudah menghadirkan apa-apa disangkut pautkan dengan gangguan jin, bisa jadi juga asumsi tersebut itu salah karena keteledoran kita sendiri. Ibaratkan kita naruh gelas, ditaruh di pinggir pintu. Jangan ditaruh di situ, nanti itu kena kaki, kesandung jadi jatuh. Karena kita teledor, kita taruh di situ. Ketika beneran kesenggol, mungkin kena terpaan angin atau mungkin kesenggol kucing dan lain sebagainya. Terus kemudian kita kaitkan dengan oh ini gangguan jin, ya tidak bisa juga. Jadi apa-apa juga jangan langsung disangkut pautkan dengan ini selalunya gangguan jin, belum tentu. Kemudian yang berikutnya, apakah ada tuyul itu ya? Ya. Wallahu alam bisawab. Setahu saya itu jin. Jin ganggu alam nyata itu bisa. Contoh, menutupi mata seseorang sehingga apa yang dia lihat itu tidak kelihatan. Contoh, makhluk gaib ganggu nyata. Nyata itu berarti yang kelihatan oleh kita. Di dalam perjalanan, karena tidak berdoa, bisa jadi mereka itu mengganggu dengan cara menutup mata kita. Yang kelihatan kita itu lurus padahal itu belok. Bisa jadi seperti itu ya. Itu yang saya ketahui. Jadi jin. Lah jin ini bentuknya apa? Wah banyak sekali ya. Saya nggak bisa nyebutkan satu persatu. Apa bisa dibawa ke alamnya sana? Bisa juga. Dari nyata dibawa ke alam gaib sana. Bisa.
Jawabannya bisa. Disembunyikan. Disembunyikan. Contoh syaitan itu mengganggu dalam seseorang ketika sholat dan kemudian itu bukti nyata gangguan itu ada. Itu ketika ada contoh seorang anak muda bilang kepada seorang alim, menyatakan bahwa saya pernah naruh sesuatu barang tapi saya lupa naruhnya di mana. Jenengan kalau orang soleh, orang alim, tolong tunjukkan saya berada di mana naruhnya saat itu. Jawaban seorang alim ini, lawang kamu sendiri aja yang naruh ndak tahu, apalagi saya. Ya, benar nopo? Benar. Kemudian orang alim ini tadi menyuruhnya untuk kamu pulang sholat sunnah. Sholat sunnah. Mohon sama Allah. Mohon sama Allah untuk diberikan kemudahan. Dan ternyata ketika pemuda ini tadi benar-benar menjalankan sholat sunnah 2 rakaatnya, ternyata di dalam sholatnya itu kelingan. Oh, naruhnya di sana. Akhirnya beneran dicari. Setelah sholat dicari, ketemu tenan barang. Setelah ketemu, datangi lagi orang soleh tadi. Jenengan memang benar orang alim. Jenengan memang benar orang yang soleh. Padahal aku sendiri tidak tahu di mana naruhnya, jenengan kok bisa tahu? Jawaban orang alim, bukan saya tidak tahu. Tapi inilah bukti keberhasilan syaitan mengganggumu di dalam sholatmu. Bahwa ketika kamu sholat, kamu mengingat barang-barang dan syaitannya dukung. Akhirnya barang yang kamu sembunyikan, yang kamu simpan itu jadi ketemu. Dan itu sholatmu terbukti bahwa tidak khusyuk di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi gaib ganggu di nyata itu bisa. Ya. Entah wujud gangguannya apa ini saya tidak bisa menentukan satu persatu. Bisa jadi menyembunyikan barang kita. Ya. Bisa jadi juga membawa seseorang itu dibawa ke alamnya sana, bisa. Ya bisa. Tapi kalau jenengan nyebutkan jenisnya apa, ya kudu gendruwo, kudu pocong, kudu tuyul, dan wallahu alam bisawab. Ya. Seperti itu jawaban saya. Gitu. Itu berkaitan apakah tuyul itu ada. Yang jelas jin itu ada. Kalau jenis-jenis jinnya apa, tentunya banyak. Saya tidak bisa menyebutkan, oh ini berbentuk, wallahu alam bisawab. Seperti itu, Nggih. Pak Sigit. Ya. Terus Nggih, barakallahu fiik. terakhir Ustaz ya, terakhir. Fadhal. Ini kaitannya ke kaitannya kalau penampakan. Jadi sering saya sendiri belum pernah. Semoga tidak. Tapi ada cerita-cerita yang pernah melihat penampakan. Misal ada orang meninggal, Mbah A misalnya. Aku penampakannya Mbah A itu apakah memang benar-benar itu si Mbah A itu arwahnya atau itu jin yang menyerupai Mbah A itu? Iya. Ahsan, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Ketika seseorang mendapati penampakan, apakah itu mbahnya yang meninggal itu atau itu jin? Jawabannya adalah jin. Karena ruh itu ditaruh di barzah, Makna barzah, dinding yang sangat kokoh yang tidak bisa ditembus oleh siapapun, melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang membo-membo itu adalah jin, bukan mbahnya tadi. Ya. Jadi ketika seseorang melihat itu, maka yakinlah itu adalah jin, bukan mbahnya. Yang membo-membo menyerupai itu. Karena memang jin menyerupai itu bisa. Menyerupai apa saja bisa, kecuali menyerupai Nabi SAW, tidak bisa.
Jadi menyerupai Rasulullah tidak bisa. Ya. Maka ketika seseorang itu mimpi, ya, mimpi bertemu Nabi SAW, insya Allah itu mimpi yang benar. Asalkan orang yang mimpi tersebut ketika di cross check apakah profilnya atau ciri-cirinya itu sesuai di dalam penjelasan kitab Syama'il Muhammadiyah. Jadi ada kitab Syama'il Muhammadiyah itu tentang bagaimana profil Nabi, seperti apa ciri-cirinya, ya. Karena ketika seseorang mimpi bertemu Rasulullah, itu ketika ciri-cirinya benar, maka itu memang benar. Karena syaitan tidak akan bisa menyerupai Nabi SAW. Tapi bisa nyerupai yang lain. Bisa nyerupai yang lain. Kayak nyerupai mbahnya tadi. Ya, niku bisa. Tapi itu bukan mbahnya, tapi itu jin yang menyerupai. Agar seseorang itu meyakini dan takut imannya gugur, kemudian terjatuh di dalam kesesatan. Wallahu a'lam bishawab. Itu nggih. Semoga apa yang saya sampaikan ini apabila bermanfaat, maka ambillah ilmu itu. Apabila ada kesalahan-kesalahan, saya mohon maaf. Itu berkaitan dengan keterbatasan kemampuan saya dalam keilmuan. Apabila mendapati keilmuan yang rojih, yang lebih akurat dari mungkin para asatidah yang lain, silahkan diambil. Semoga yang sedikit ini bisa menjadikan pencerahan untuk kita semuanya, menjadikan kita untuk lebih dekat sama Allah, dan semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kirang langkung nyuwun pangapunten. Barakallahu fikum maqlu qali hadza astaghfirullah lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.